Gonya bagus, kecil, dan bisa dipakai untuk berteduh. Seandainya ini dia ada di Indonesia, mungkin sudah banyak ya bertebaran menyan-menyan, dupa-dupa, persembahan dan segala macam. Ini mengingatkan aku akan satu nasihat. Kita manusia adalah makhluk yang paling mulia. Kenapa kita harus merendahkan diri untuk menyembah hal-hal yang katakanlah lebih kurang mulia dari kita? Itu menurut Allah, bukan menurut aku, bukan menurut ustadz, bukan menurut dukun apapun dia. Itu menurut Allah. Jadi segala sesuatu hal yang misalnya kejadian kemarin di Laut selalu disangkut pautkan dengan hal-hal mistis lainnya. Diambil inilah, diambil itulah. Ini yang kadang membuat aku kesal atau gimana. Karena bagiku itu Laut itu sangat bagus, sangat indah, dan menjadi gunung kesayangan aku. Kalau nggak boleh dibilang salah satu kesayangan aku. Ramah gunungnya. Kalau menurut orang-orang di situ apa-apanya, memang di situ banyak yang makhluk-makhluk yang tidak terlihat dengan mata, banyak. Tapi mereka tidak mengganggu. Jahil ya, sama aku mungkin ya. Jahil dalam arti kata waktu itu aku di pos 2 dalam waktu yang lampau sekali. Aku lagi duduk, lagi memasak air, tiba-tiba korek yang aku taruh di dalam dekat kompor itu hilang. Aku orangnya sangat teliti. Aku ingat taruh di barang di mana, dan aku ingat tahu itu di mana. Nggak ada di dekat kompor. Aku langsung mikir. Aku langsung ngomong, aduh, kalian ini kok usil banget sih? Kembaliin dong. Baru nol sebentar, nol lagi, udah ada korek. Hanya itu. Tapi bagi aku itu bukan gangguan. Bagiku itu bercanda. Bagiku itu jahil. Sama kayak aku juga jahil sama teman-teman aku. Sama orang-orang yang terdekat aku suka banget jahil. Dan itulah. Tapi untuk berbuat jahat kepada orang, itu nggak ada sama sekali. Kalian mungkin nggak percaya, aku sudah katakanlah ketemu dengan yang namanya penguasa Laut. Dan penguasa Laut itu bukan yang seperti orang-orang yang selama ini membayangkan seram, kejam, dan segala macam. Wow, orangnya ramah. Ketika menjumpai orang yang disukainya, berbaju pantas. Misalnya, pada saat Nabi Ibrahim AS meminta Jibril yang selalu menunjukkan dirinya sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang mulia, yang harum dan segala macamnya. Tapi pada saat itu Ibrahim meminta, tunjukkanlah wajah, tunjukkanlah rupa aslimu. Walau pertama kali ditolak, tapi Nabi Ibrahim AS tetap menuntut. Akhirnya ditunjukkanlah. Gak lama pingsan. Pingsan. Bukan gak lama, langsung pingsan. Teman cerita, sama juga dengan baginda kita Rasulullah SAW. Ketika turun dari Gua Hira, ya kan, meminta untuk diselimutin. Kenapa? Karena pada saat itu ditunjukkan aslinya dari Jibril. Nah, ketika penguasa Laut ketemu, kalian percaya atau tidak, itu bagai kamis, sorban, dan buntalan di punggungnya. Mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salam yang paling mulia di dunia. Aku jawab sebagaimana biasanya. Kita bercengkrama, kemudian berlalu. Sampai aku sadar bahwa dia itu bukan manusia biasa. Jadi, tolong bagi kalian-kalian yang membuat Laut itu menakutkan, membuat Laut itu yang mistis,
Jangan. Laut itu sama dengan gunung-gunung lainnya. Yang membuat mistis apa? Yang membuat mistis adalah manusia sendiri yang menaruhkan sampah di goa-goa, yang menaruhkan sampah di mana-mana dengan dalih menyembah sesuatu. Sehingga yang disembah pun, yang dituju pun merasa jumawa. Mereka berkata, kalian yang mestinya aku hormati, malah kalian bukan saja menghormati aku, tapi menyembah aku. Aku bisa jumawa dong. Seperti itulah. Kalau memang bagi siapa-siapa yang menganggap itu lau, ada apa-apanya, coba kalian komen di bawah ini. Aku akan tantang siapa yang ada di Gunung Lau. Makhluk apa yang di Gunung Lau yang bisa lebih kuat dari manusia? Aku temuin. Bukan aku merasa jumawa, tapi aku tidak suka bagi makhluk-makhluk lain yang mengganggu manusia. Sehingga manusia sendiri itu bisa berbuat syirik, bisa berjalan menyimpang dari jalan yang sebenarnya harus kita jalani. Tidak ada nama yang kuntilanak, tidak ada nama yang gendruwo, tidak ada nama yang pocong, segala macam, tidak ada. Yang ada, seperti Allah katakan, jin dan manusia. Dan ingatlah, jin itu bisa menyerupai apa aja. Bisa juga jadi pocong, bisa jadi kuntilanak. Jangankan bisa jadi pocong, bisa jadi makhluk manusia yang kalian sayangi, bisa jadi kakak sendiri, bisa jadi adik sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'arna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Mungkin bagi kalian yang bisa melihat, ada yang tersenyum. Kenapa? Mereka merindukan ayat-ayat Quran dibacakan kepada mereka. Kalau kalian bisa melihat, semua yang ada di sini senang. Jadi katakanlah, tolonglah, siapapun yang hilang, siapapun yang wafat meninggal di Gunung Lau, itu tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal mistis. Diambil, diimbok bagaimanapun. Tidak ada pantangan di Gunung Lau. Tidak ada pantangan
bagi umat Islam di Gunung Lau. Dilarang pakai baju hijau karena segala macam hal. Padahal warna apakah kesukaan Rasulullah? Warna hijau. Seperti yang aku pakai ini. Tapi bukan karena aku suka ini, karena aku udah nggak ada baju lagi yang bersih, jadi pakai ini aja. Katanya tidak boleh camping di pos 4. Kenapa nggak boleh camping di pos 4? Bukan karena ada mistisnya, karena tempatnya sempit. Kalau orang memilih tempat di situ sebagai tempat bermalam, penuh dong. Sama mungkin bagi kalian-kalian yang waktu kecil dulu dikatakan sama ibu, jangan duduk depan pintu, nanti jauh jodoh. Benar nggak? Apa hubungannya duduk dengan pintu, dekat pintu, dengan jauh jodoh? Nggak ada. Yang ada, jangan duduk depan pintu karena menghalangi jalan. Sama juga dengan di pos 4 di Gunung Lau. Bukan karena takut diambil, bukan karena ada mistisnya, karena tempat yang sempit. Mau pakai baju hijau naik Gunung Lau, pas mau naik, dia katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Nggak udah ada doa-doa lain. Mau camping di pos 4, Bismillahirrahmanirrahim, buka tenda. Insya Allah tidak ada apa-apa. Yakin. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, orang bisa jalan di atas air. Tapi bagaimana yakinnya? Katakanlah, lebih baik orang yang hafal beberapa ayat, tapi mengamalkan, daripada orang yang hafal satu Quran, tadi satu pun tidak ada diamalkan. Maksudnya di sini dikatakan satu orang hafal tentang aturan Islam untuk berbaik sangka, berbaik budi, bertingkah laku baik kepada tetangga. Dibandingkan dengan orang yang hafal Al-Quran, tapi tidak ada satu anjuran pun di Quran yang diamalkan. Jalan lempeng-lempeng aja. Banyak kan yang hafal Quran? Jangankan Muslim, yang non-Muslim aja banyak yang hafal Quran. Tapi kan tujuannya lain. Tujuan mereka menghafal Quran lain dengan seorang Muslim yang berusaha untuk menghafal Al-Quran. Tujuannya sangat beda. Yang satu ke barat, yang satu ke timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.